Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kita akan mengulas Roberto Mancini ya. Kondisi saat sekarang tuh di ujung tanduk juga ya. Jadi kalau kita lihat Roberto Mancini menjadi sosok yang banyak mendapat pujian pasca keberhasilan mengantarkan Italia menjuarai Piala Eropa tahun 2020. Ya, jadi mantan juru taktik Manchester City menunjukkan kehebatannya dengan menumpas Inggris di partai final. Berkat keberhasilan ini, Mancini bahkan mendapat penghargaan sebagai pelatih terbaik tahun 2021. Sayangnya nuansa di Italia itu dengan Roberto Mancini tidak berlangsung lama. Pasca kemenangannya di Euro tahun 2000, Mancini gagal mengangkat kembali performa timnya. Imbasnya Italia gagal melaju ke putaran final Piala Dunia tahun 2022. Setelah mereka juga absen di edisi 2 tahun 2018 enggak. Ditambah dengan kasus internal ya dengan Federasi Sepak Bola Italia ya. Jadi Roberto Mancini akhirnya memutuskan meninggalkan jabatan sebagai pelatih Italia. Pelatih berusia 59 tahun itu merasa dirinya tidak mendapat dukungan penuh ya. Sekitar pertengahan Agustus tahun 2023, Mancini hengkang meninggalkan seluruh gemerlapan karirnya sebagai manajer Italia. Tak berselang lama Arab Saudi datang menggoda Mancini dengan paket kontrak ya, dengan berbagai macam keindahan ya tentunya. Federasi Negeri Kilang Minyak memberikan tawaran bayaran senilai 30 juta euro per tahun. Angka ini bahkan melebihi bayaran yang diterima Pep Guardiola bersama Manchester City, sekaligus menjadikan Mancini sebagai pelatih dengan bayaran termahal di dunia. Tentunya dengan paket gaji fantastis, ada ekspektasi besar dari publik Arab kepada sosok Roberto Mancini, pemenang Piala Euro tahun 2020 itu. Diharap bisa mengembalikan Arab Saudi kembali ke performanya terbaik pasca ditinggal pelatih sensasional Herenet ya. Pengalaman Mancini di Eropa diharap bisa membantu Arab kembali bangkit di kancah internasional. Kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Ketika ekspektasi Federasi Sepak Bola Arab sudah terlanjur besar pada sosok Mancini, yang terjadi justru sebaliknya. Pelatih Euro tahun 2022 itu justru gagal membesut skuad Green Falcon ya, Arab Saudi yang harus jadi raksasa di kawasan Asia, justru tidak bisa menunjukkan taringnya. Bahkan di hadapan negara-negara levelnya jauh di bawahnya, mereka tidak bisa berkutik apa-apa ya. Contohnya ditahan imbang Indonesia dalam match di putaran ketiga Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Padahal secara materi pemain Arab Saudi punya segalanya. Bahkan secara peringkat Arab Saudi berada di peringkat 50-an besar dunia, jauh unggul ketimbang Indonesia. Peringkatnya 129 pada match itu. Demikian juga Arab Saudi sedang ditahan juga oleh Bahrain. Laga yang dimainkan di King Abdullah Sport City ini berakhir dengan skor 0-0. Sebuah hasil yang sangat disayangkan mengingat Arab Saudi begitu dominan selama 90 menit di laga ini. Nah, baru 14 bulan Mancini menangani timnas Arab Saudi, tetapi karena ekspektasi publik dan federasi tidak sesuai dengan realita, nasib pelatih asal Italia ini kini dipertanyakan
sejumlah media, ya. Jadi media-media Arab ini sedang mengambil ancang-ancang untuk memecatnya, ya. Mancini sebagai kandidat akan dipersiapkan untuk dipecat kalau selanjutnya tidak bisa memenangkan pertandingan, termasuk juga akan berhadapan dengan Indonesia. Jadi Mancini dan Arab Saudi adalah sebuah pembelajaran bahwa tidak ada filosofi yang abadi di dalam sepak bola. Seorang pelatih terkadang harus melakukan penyesuaian terhadap filosofi yang ia bawa dalam tim barunya. Dalam kasus Mancini, semua orang karena paham bahwa filosofinya di Italia ternyata tidak bekerja di Arab Saudi. Jadi ini jelas, ya, jelas menunjukkan sekelas Mancini menangani Arab pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kasus ini kan mirip dengan Sintayong yang sekarang menangani Indonesia. Jadi kami mohon kita sebagai fan, ya, timnas, fan Garuda, tidak serta-merta dengan bahasa tagar Sintayong out, ya. Saya secara pribadi tidak sepakat dengan itu. Silakan kritik tapi tidak out, karena di ronde ketiga baru terjadi kekalahan sekali, ya. Mari teman-teman kita dukung kritik, silahkan, ya. Nah, kembali ke kasus Mancini, ya. Jadi sekarang Mancini posisinya betul-betul sudah di ujung tanduk, istilahnya tinggal menunggu waktu saja, ya. Apapun yang akan diperbuat oleh Mancini, kalau tidak bisa menaikkan performanya tim, pastinya akan segera dipecat, ya. Nah, mudah-mudahan kita dalam laga bulan November nanti, ya, berhadapan dengan Mancini sebagai pelatihnya, ya, kita Sintayong sebagai arsiteknya bisa memenangkan laga ini. Kenapa? Ini juga pertaruhan bagi Sintayong. Kalau sama sekali nggak pernah ada kemenangan juga dipertanyakan kepelatihannya, ya. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi Arab yang compang-camping begitu bisa dimanfaatkan oleh Sintayong, bisa memenangkan laga melawan Arab di bulan November nanti, ya. Saya pikir itu mudah-mudahan kasus Mancini itu bisa diambil pelajaran oleh Sintayong dan oleh kita semua. Terima kasih.